Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, di kesempatan hari ini, alhamdulillah kita mengunjungi rumah Ustadz Junaidi. Kita diberi kesempatan, Masya Allah. Sekarang saya sudah ada di tempat Ustadz Junaidi, yakni pakar ruqyah, narasumber Trans 7. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini ada beberapa dari pasien-pasien atau dari jamaah YouTube yang menanyakan Ustadz. Ya. Kata mereka ini, yang pertama, banyak pasien yang bertanya, langkah apa saja yang harus ditempuh agar sembuh dari penyakit medis atau non medis dengan cara ruqyah, Ustaz? Bagaimana? Baik. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menangani penyakit medis ataupun non medis dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah syar'i. Jadi yang pertama harus masuk dulu iman ke dalam hati bahwasanya ruqyah syariah adalah pengobatan yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus mengimani dulu nih pertama. Mengimani bahwa rekomendasinya Allah, rekomendasinya Rasulullah ini pasti benar dan pasti menjadi solusi. Ini yang pertama. Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah yang mengajarkan kita, alaikum bisifa'in, gunakanlah olehmu dua sifat, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Jadi ketika kita mengobati diri kita dengan Al-Quran, ya, kita nggak bergantung kepada prosesnya, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang menganjurkan penyembuhan dengan Al-Quran. Ya. Ketika iman sudah masuk ke dalam hati, baru kita jalani prosesnya. Ya, prosesnya atau tahapan-tahapannya. Setelah kita memasukkan iman, keyakinan ke dalam hati bahwasanya Al-Quran benar-benar menjadi sebab kesembuhan bagi manusia, ya, kita yang kedua membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Karena ada kalanya penyakit itu datang sebagai bentuk teguran atau bahkan sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita di masa lalu. Maka kalau kita ingin ditolong Allah dengan perantara Al-Quran, dengan perantara ruqyah syariah, langkah kedua setelah memasukkan iman adalah bertaubat dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa. Nah, baru yang ketiga, lakukan terapi ruqyah itu dengan intensif. Ya. Jadi ada orang yang memang sekali ruqyah itu selesai, ada orang yang butuh 2 kali, 3 kali, bahkan ada orang yang berkali-kali. Kalau kita baca dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menganjurkan bahkan ada orang yang harus diruqyah hingga 40 kali kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa intensitas ini diperlukan dalam proses ruqyah. Gitu. Nah, itu mungkin tahapan yang mudah untuk difahami. Jadi yang pertama mengimani dulu bahwa ini adalah metodologi langit, metodologi dari Allah. Ya. Yang kedua bertobat dari dosa-dosa. Yang ketiga lakukan ruqyahnya secara intensif. Mungkin seperti itu secara singkat, Ustaz. Seperti itu, Ustaz, ya. Ada lagi nih, Ustaz. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi penyakit non medis ataupun medis, ya, yang belum kunjung sembuh ketika sudah diruqyah beberapa kali, Ustaz, namun belum sembuh gitu. Iya. Gimana, Ustaz, itu? Baik. Jadi kesembuhan itu mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Obat belum tentu menyembuhkan, kita datang ke ahli pengobatan juga belum tentu sembuh gitu kan. Karena kesembuhan itu mutlak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan semua ikhtiar, kita sudah melakukan semua usaha tapi belum sembuh juga gitu ya? Iya, Ustaz. Disinilah kesabaran itu menemukan lapangannya. Ya. Disinilah kesabaran itu menemukan tempat untuk dibuktikan. Gitu kan, sabar itu bukan hanya teori, tapi sabar adalah sebuah ilmu yang butuh aplikasi,
ya butuh praktek. Nah, prakteknya di sini ketika kita sudah meminta kepada Allah, kita sudah minum obat, kita sudah datangi ahli ruqyah, tapi kok kesembuhan belum juga datang. Nah, kita harus bersabar menjemput kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penundaan ini pasti ada hikmah di balik itu. Nah, ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kesabaran hilang, husnuzon hilang, nanti setan menguasai dia. Akhirnya dia menjadi frustasi. Apalah, ruqyah saya sudah bekam, saya sudah minum madu, tapi nggak ada kesembuhan. Akhirnya dia meremehkan perkara-perkara yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosa yang sangat besar. Ya, banyak seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita harus memang membimbing pasien-pasien kita supaya dia bisa menemukan kesabaran di dalam dirinya, menemukan rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib, kesabaran itu ibarat kepala bagi tubuh. Kalau kepalanya hilang, maka tubuh itu tidak ada lagi fungsinya. Begitu juga seseorang kalau dia sudah kehilangan kesabaran, maka yang lain nggak ada nilainya sama sekali. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya ketika orang itu bisa mempertahankan kesabarannya, saat itu dia dibersamai oleh Allah. Tapi kalau kesabarannya hilang, Allah nggak membersamai dia lagi. Siapa yang membersamai dia kalau Allah sudah nggak bersama dia? Tentu syaitan yang bersama dia. Nah, ini perlu difahami oleh hamba-hamba Allah yang sedang berikhtiar mencari kesembuhan. Walaupun kesembuhan itu belum datang, jangan pernah lepas kesabaran dari diri kita. Karena walaupun kita sakit, kalau kita masih sabar, kita dibersamai Allah. Dan adakah kenikmatan yang lebih hebat daripada dibersamai Allah ini? Nggak ada. Ya. Jadi nikmat paling tinggi adalah nikmat ma'iyatullah. Itu, insya Allah seperti itu, Ustaz. Oh, seperti itu, Ustaz ya. Masya Allah. Pemirsa Dawah TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu senantiasa doakan antum semua agar dimudahkan dalam kesembuhannya, dalam berikhtiar untuk menggapai kesembuhan yang hakiki, agar senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat dari guru besar kita, Ustaz Junaidi. Masya Allah. Kita diberi kesempatan nih untuk menanyakan perkara ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bertemu dengan antum, Ustaz. Alhamdulillah, Anda juga bersyukur dikunjungi sama antum. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.